Silakan duduk. Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita belajar dari 1 Samuel pasal 18 ayat 1 hingga 16. Yang saya berikan tema tentang love and jealousy, yaitu kasih dan iri hati atau kedengkian. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Anda bergumul dengan rasa iri hati terhadap seseorang? Atau pertanyaan kedua, apakah iri hati membawa kebahagiaan bagi kita atau tidak? Terhadap pertanyaan pertama, pernahkah kita iri hati? Saya yakin kita semua akan menjawab iya. Dalam kehidupan kita pernah iri hati terhadap orang lain. Kalau itu ditanyakan kepada apakah pendeta pernah iri hati? Jelas pernah, saudara. Waktu mungkin di sekolah Alkitab ketika kita lihat ada teman yang khotbahnya begitu bagus. Lalu belum selesai udah di booking sama gereja-gereja. Sedangkan kita udah selesai, udah tamat, masih belum ada gereja yang panggil-panggil kita untuk pelayanan. Terus ada yang masih muda sudah ditabiskan menjadi pendeta. Ada yang udah ubanan masih belum ditabis menjadi pendeta. Ada yang bisa dipanggil ke gereja besar dengan fasilitas yang bagus. Tapi ada yang seumur hidupnya hanya pelayanan di gereja kecil, gereja yang sederhana, gereja yang minim. Setiap kita pernah mengalami pergumulan ini, pernah merasa iri hati terhadap kondisi orang lain. Tapi pertanyaan kedua, apakah iri hati membawa kebahagiaan bagi kita? Jawabannya ada tidak. Iri hati, dengki tidak pernah akan membawa kebahagiaan bagi kita. Tetapi kita tetap melakukannya. Hari ini kita akan belajar tentang kasih, iri hati, dan juga sebetulnya ketakutan yang muncul dalam kehidupan kita. Yang kita pelajari dari tokoh Daud dengan Yonatan dan dengan ayahnya, yaitu Saul, saudara. Di dalam perikop ini kita belajar bagaimana Yonatan menyatakan kasih kepada Daud. Tapi dalam perikop ini kita juga belajar bagaimana perasaan iri hati yang muncul dalam diri Saul terhadap Daud. Dan memimpin pada ketakutan Saul terhadap Daud. Kasih, iri hati, dan ketakutan itu bicara tentang bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Apakah ketika kita berelasi dengan orang lain didasarkan oleh kasih atau oleh iri hati atau oleh ketakutan. Dan kasih, iri hati, ketakutan itu juga bisa bicara tentang bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa memakai hidup kita. Tuhan bisa memakai hidup kita atau tidak. Itu juga bergantung tentang bagaimana respon kita kepadanya. Nah, yang pertama, mari kita melihat kasih Yonatan terhadap Daud. Ayat pertama hingga ayat keempat. Saudara, Yonatan dan Daud itu menikmati sebuah persahabatan yang sangat spesial. Mengapa spesial? Spesial di sini karena Yonatan itu ada putra mahkota. Dia anaknya Raja Saul yang sebentar lagi akan menggantikan ayahnya menjadi raja. Dan di dalam bagian Alkitab ini dikatakan bahwa ketika Saul memberikan tugas-tugas kepada Daud, Daud berhasil dalam setiap tugas yang diberikan kepadanya. Sehingga Daud menjadi semakin populer. Jadi kalau ada orang yang berhak untuk iri hati, dengki, maka orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yonatan. Karena keberhasilan Daud itu menjadi ancaman bagi dirinya. Tetapi herannya ketika kita membaca perikop ini, justru bukan perasaan iri hati yang muncul dalam diri Yonatan. Melainkan apa? Perasaan kasih yang muncul dalam diri Yonatan terhadap Daud. Itu yang kita pelajari di dalam bagian Alkitab ini, saudara. Yang pertama, saudara, kita belajar prinsip antara Daud dengan Yonatan. Prinsip pertama di sini adalah kasih membuat kita mengupayakan kesatuan dengan orang lain. Ayat pertama. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ini adalah catatan pertama tentang kebersamaan antara Yonatan dan Daud. Dan ini adalah catatan pertama tentang persahabatan antara Yonatan dan Daud. Ketika kita membaca seluruh Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu, kita tidak akan menemukan persahabatan seperti persahabatan antara Yonatan dan Daud di sini. Dikatakan apa? Dikatakan jiwa mereka itu berpadu.
Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya, seperti dirinya sendiri. Inilah yang disebut sebagai soulmate. Inilah yang disebut sebagai bestie. Kalau kita bicara tentang soulmate, kalau kita bicara tentang bestie, ini contohnya. Yonatan dan Daud. Itu yang pertama, saudara. Kedua, kasih membuat kita menempatkan orang lain di atas kita. Kasih membuat kita menempatkan orang lain di atas kita. Ayat 2 dan 4. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Saudara, Yonatan dikatakan memberikan segala yang ada padanya kepada Daud. Apa yang diberikan oleh Yonatan kepada Daud itu ada simbol. Simbol tentang apa? Simbol tentang kepahlawanan, panglima. Dan juga simbol tentang bahwa dia ada putra mahkota yang akan menggantikan Saul menjadi raja berikutnya. Tetapi Yonatan menyerahkan semuanya itu kepada Daud. Jubahnya, jubah pangerannya itu ditanggalkan, diberikan kepada Daud. Senjata itu diberikan kepadanya. Panah diberikan kepadanya. Semua diserahkan kepada Daud. Dengan perbuatan ini berarti Yonatan mengakui kepemimpinan Daud sebagai raja berikutnya. Dia sadar sekali pada akhirnya yang akan menjadi raja berikutnya bukan dia. Tetapi yang akan menjadi raja Israel berikutnya adalah Daud. Saudara, ini sebuah kebesaran jiwa yang luar biasa yang dinyatakan oleh Yonatan di sini, saudara. Paulus dalam Filipi 2 ayat kedua mengatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Salah satu tokoh Alkitab yang menggenapi apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 2 ayat 2 ini ada Yonatan. Dia betul-betul mempraktekkan apa yang dikatakan di sini, saudara. Dia memberikan jiwanya dan dia memberikan segala atribut yang ada padanya kepada Daud sebagai bukti bahwa dia mengasihi Daud. Itu yang pertama, saudara. Pelajaran pertama. Kasih Yonatan kepada Daud. Sekarang kita melihat kedua. Iri hati Saul terhadap Daud. Itu di ayat ke-5 hingga ayat ke-11. Yang pertama, saudara. Iri hati menghalangi kita untuk bersukacita atas kesuksesan orang lain. Kalau ada iri hati dalam diri kita, iri hati dalam diri kita itu menghalangi kita untuk ikut bersukacita melihat kesuksesan orang lain. Ayat ke-5 mengatakan, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Karena Daud selalu berhasil, maka dia diangkat dengan jabatan tinggi. Dan orang-orang senang mengasihi Daud. Termasuk Yonatan mengasihi Daud. Semua orang mengasihi Daud kecuali satu orang, yaitu Saul. Karena Saul merasa Daud menjadi ancaman bagi dia. Tuhan tidak ingin kita iri hati. Tuhan tidak ingin kita dengki. Mengapa, saudara? Yakobus 3:14 mengatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tuhan tidak ingin kita iri hati. Karena iri hati itu menjadi penyakit kanker yang akan memanifestasikan dirinya dalam banyak hal yang bukan hanya merusak diri sendiri, tapi juga akan merugikan orang lain. Kedua, iri hati merampas sukacita kita atas keberhasilan kita sendiri. Iri hati bukan hanya menghalangi kita untuk bersukacita melihat keberhasilan orang lain. Kita nggak suka melihat keberhasilan orang lain. Seharusnya saya, bukan dia. Tapi iri hati juga membuat kita tidak bisa bersyukur untuk keberhasilan kita sendiri. Membuat kita menjadi buta, tertutup mata kita melihat
keberhasilan kita sendiri. Di dalam ayat ke-6 hingga ke-9 dikatakan, ketika Daud pulang dari peperangan membawa kemenangan, maka wanita-wanita menari di jalan dan berkatakan, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu, dan Saul mengalahkan beribu-ribu. Ketika mendengarkan nyanyian itu, hati Saul menjadi panas, hatinya menjadi upset. Mengapa? Karena orang menganggap Daud lebih berhasil daripada dia. Dia menjadi marah. Dia bukan hanya tidak bisa bersuka cita melihat keberhasilan Daud, tapi dia juga tidak bisa bersyukur untuk keberhasilannya sendiri. Itulah yang dilakukan iri hati dalam hidup kita. Bukan hanya kita tidak bisa ikut bersuka cita melihat keberhasilan orang lain, tapi kita juga tidak bisa bersyukur atas keberhasilan kita sendiri. Atas berkat Tuhan untuk kita sendiri. Iri hati merampas sukacita kita. Sukacita melihat keberhasilan orang dan juga merampas sukacita melihat keberhasilan diri kita sendiri. Roma 12 ayat 3 mengingatkan kita. Janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ketika kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain, maka tidak ada habis-habisnya. Peribahasa mengatakan di atas langit masih ada langit. Keberhasilan apapun yang kita pernah capai, percayalah ada orang yang lebih berhasil daripada kita. Tetapi kalau kita terus merasa iri hati, dengki dengan keberhasilan orang lain, itu akan merusak kita. Bukan hanya kita tidak bisa bersuka cita melihat keberhasilan orang, tapi kita juga tidak bisa bersyukur atas keberhasilan yang kita capai. Berkat Tuhan untuk kita. Theodore Roosevelt, mantan Presiden Amerika, pernah mengatakan satu kalimat. Comparison is the thief of joy. Membanding-bandingkan diri dengan orang lain, itu adalah pencuri sukacita. Kalau kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita tidak pernah akan mengalami sukacita. Tidak pernah ada contentment atau rasa puas dalam diri kita. Kita nggak perlu membandingkan diri dengan orang lain karena kita nggak tahu kondisi orang lain. Jangan dia orang lain dari luarnya saja. Dia tuh hebat, dia tuh sukses, dia punya ini, dia punya itu. Kita nggak tahu kondisi dia. Kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Kita tidak tahu apa yang dia alami. Kita tidak ada di posisi dia. Yang Tuhan mau dari kita adalah belajar bersukacita, bersyukur untuk apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Sesuai dengan porsi kita masing-masing. Nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketiga, saudara. Iri hati terkadang membuat kita melakukan hal yang merugikan orang lain. Di dalam ayat 10 hingga 11 dikatakan, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saudara, iri hati itu dimulai dari hati kita. Cuma dalam diri aja kita merasa iri, dengki dengan orang lain. Tapi kalau iri hati itu terus dipelihara, lama-lama akan termanifestasi dalam wajah kita. Kita menjadi tidak suka dilihat orang itu. Kita nggak suka keberhasilannya, kita nggak suka prestasinya, kita tidak suka kebahagiaannya. Dan lama-lama itu akan terekspresi dalam kata-kata kita. Bahkan dalam perbuatan kita yang mungkin akan merugikan, mencelakakan orang lain. Barangkali kita tidak seperti Saul, kita tidak menancapkan tombak ke arah Daud, kita tidak melakukan itu. Tapi barangkali tatapan mata kita itu seperti sinar laser. Ketidaksukaan kita terhadap keberhasilan orang lain. Bahkan ketika kita tahu sedikit celah, sedikit kesalahan dari orang itu, kita menggembar-gemborkannya, kita mengatakan hal-hal yang jelek tentang orang itu, bahkan kita memfitnah orang itu, karena kita iri hati terhadap keberhasilan orang itu. Pada akhirnya iri hati akan membuat kita
melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Bapak Ibu, pembunuhan pertama yang dicatat dalam Alkitab itu kisah apa? Kain dan Habel. Dan apa yang menjadi latar belakang Kain membunuh Habel? Iri hati. Iri hati, saudara. Di dalam Alkitab, saudara, di dalam Alkitab itu mencatat, mendaftarkan dosa-dosa kita. Dan ternyata dosa pertama yang paling atas, yang dicatat oleh Alkitab itu adalah dosa iri hati. Itu kita bisa baca misalnya di dalam Roma pasal 1 ayat 29 atau Galatia pasal 5 ayat 20. Dosa iri hati itu pertama dicatat karena itu adalah dosa dari segala dosa. Kejatuhan iblis itu ada karena dengki, ingin menyamai Allah. Maka dia menjadi iblis. Itu ada dosa dari segala dosa dalam hidup kita. Sekarang kita melihat poin ketiga, poin terakhir. Saul takut kepada Daud, ayat 12 hingga 16. Prinsip apa yang kita pelajari di sini? Pertama, ketakutan akan menghalangi kita untuk melihat pekerjaan Tuhan dalam diri orang lain. Iri hati pada akhirnya akan memimpin pada ketakutan. Ketakutan akan apa? Ketakutan bahwa kita akan ditinggalkan. Kita akan dibuang. Kita tidak akan dipakai lagi. Ketakutan bahwa orang lain yang akan mendapatkan keuntungan. Orang lain yang akan mendapatkan benefit. Orang lain yang akan mendapatkan kredit. Orang lain yang akan mendapatkan nama baik. Dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita akan disingkirkan. Iri hati memimpin pada ketakutan. Dan karena iri hati memimpin pada ketakutan, ketakutan membuat kita tidak bisa melihat keberhasilan orang lain. Ketakutan membuat kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan juga bekerja dalam diri orang lain. Tuhan memakai kita, Tuhan juga memakai orang lain, saudara. Ayat 12-14 mengatakan, Saul menjadi takut kepada Daud, karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya, mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Saudara, Saul akhirnya takut kepada Daud, karena keberhasilan Daud. Dan karena dia tahu Tuhan menyertai. Maka karena dia takut kepada Daud, maka dia berusaha untuk menyingkirkan Daud. Caranya apa? Dikasih tugas-tugas yang penting. Dan tugas-tugas itu ada tugas yang mengancam nyawa. Karena dia disuruh memimpin pasukan 1000. Artinya apa? Pasukan garda terdepan dalam peperangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ia ingin memakai tangan musuh untuk membunuh Daud, saingannya. Tapi ternyata di dalam setiap tugas yang dipercayakan oleh Saul kepada Daud, ternyata Saul berhasil. Kenapa? Bukan karena Daud hebat, tapi dikatakan karena Tuhan menyertai Daud, saudara. Dan itu membuat hati Saul semakin panas, semakin takut kepada Daud. Ketakutan membuat kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan juga bekerja dengan luar biasa melalui orang lain. Saudara, gereja Korintus itu adalah gereja yang penuh dengan karunia. Ada banyak orang pintar di situ. Ada banyak orang yang penuh dengan talenta karunia di gereja Korintus, saudara. Tetapi apa yang terjadi dengan gereja ini? Paulus menulis 1 Korintus dan mengatakan bahwa di gereja Korintus itu terjadi perpecahan. Ada kubu-kubuan, ada kelompok-kelompok, ada golongan-golongan. Saudara, Paulus menulis dalam 1 Korintus 3, 6 hingga 7 demikian. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara, Allah telah bekerja dengan luar biasa melalui Paulus. Dan Tuhan juga bekerja dengan luar biasa melalui Apolos. Dua pemimpin gereja ini, dua pemimpin besar ini punya karunia yang berbeda. Paulus itu ada pendiri jemaat. Dia itu adalah orang yang dipakai Tuhan untuk membangun gereja. Dia pergi ke satu tempat, dia kumpulkan orang, dia berkhotbah. Muncul gereja di situ. Muncul ke tempat lain, dia kumpulkan orang, dia beritakan tentang Tuhan Yesus. Muncul gereja di sana.
Itu Paulus, pendiri-pendiri gereja, penanam-penanam gereja di Asia waktu itu. Apolos itu apa? Apolos itu bukan pendiri gereja. Dia tidak punya karunia untuk bisa membangun, mendirikan gereja. Tapi karunianya apa? Pak Apolos itu adalah seorang pengkhotbah yang baik. Dia sangat fasih lidah. Jadi khotbahnya itu menarik banyak orang. Paulus sebetulnya tidak punya karunia untuk berkhotbah. Paulus sendiri mengakui dia punya kelemahan untuk berbicara. Tapi Apolos ini seorang pengkhotbah yang baik. Dua pemimpin punya talenta yang berbeda. Tapi dua-dua dipakai oleh Tuhan. Satu menanam. Paulus yang menanam gereja-gereja di mana-mana. Tapi Apolos yang menyiram dengan firman Tuhan. Karena dia pengkhotbah yang baik. Tapi apa yang terjadi di gereja Korintus? Karena gereja Korintus punya dua pendeta hebat. Satu Paulus, satu Apolos. Ternyata muncul golongan-golongan. Aku golongan Paulus. Aku golongan Apolos. Yang ikut barisan Paulus itu ikut di belakang. Paulus di depan, mereka di belakang. Mereka hanya bisa melihat punggungnya Paulus. Mereka tidak bisa melihat di depan. Mereka tidak bisa melihat sekeliling bahwa Tuhan juga bekerja melalui orang lain. Bekerja melalui Apolos. Yang ikut Apolos merasa Apolos yang paling hebat. Yang dia lihat cuma punggungnya Apolos. Dia tidak melihat bahwa Tuhan juga bekerja luar biasa melalui Paulus. Maka Paulus memberikan prinsip di sini, saudara. Siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Satu menanam, satu menyiram. Tapi jangan lupa, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tidak peduli seberapa hebatnya pendeta itu. Tidak peduli seberapa hebatnya hamba Tuhan itu. Yang memberikan pertumbuhan itu Tuhan. Bukan manusia. Tidak peduli sehebat apapun. Ketakutan seringkali membuat kita tidak melihat bahwa Tuhan juga bekerja melalui orang lain. Tuhan bekerja melalui gereja kita. Tapi jangan lupa Tuhan juga bekerja melalui gereja lain. Karena semua itu ada gerejanya Tuhan. Terakhir, ketakutan akan menghalangi kita untuk mengasihi orang lain sebagaimana seharusnya. Ayat 15-16. Ketika dia Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Saudara, seharusnya Saul mengasihi Daud. Kenapa? Karena Daud berhasil mengalahkan musuh yang selama bertahun-tahun tidak bisa ditaklukkan oleh Saul. Keberhasilan Daud membawa kestabilan bagi kerajaan Israel. Dan ketika kerajaan Israel stabil, berarti kedudukan Saul juga ikut stabil. Tapi Saul tidak melihat hal itu. Iri hati, dengki, ketakutan menutup matanya. Sehingga dia tidak melihat jasa-jasa dari Daud. Pada mulanya dia mengasihi Daud. Tapi ketika dia melihat Daud begitu menonjol, begitu berhasil, Tuhan menyertai Daud, maka muncul iri hati dalam dirinya. Iri hati itu dia pelihara, akhirnya menimbulkan ketakutan. Sehingga dia melakukan segala hal untuk menyingkirkan Daud. Saudara, apa prinsip yang kita pelajari dari perikop ini, saudara? Perikop ini mengajar kepada kita tentang Yonatan yang mengasihi Daud. Tapi perikop ini juga mengajar kepada kita tentang Saul yang iri hati dan juga takut kepada Daud. Kasih itu membuat kita menjadi semakin dekat dengan orang lain. Tapi iri hati dan ketakutan membuat kita itu semakin jauh dari orang lain. Kasih membuat kita menjadi memiliki teman yang banyak. Memiliki orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi iri hati dan ketakutan membuat hidup kita terisolasi. Akhirnya kita tidak punya teman, akhirnya kita tidak punya sahabat. Karena iri hati dan ketakutan dalam diri kita. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, memberikan kita keselamatan. Tapi ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita, Tuhan Yesus juga menjadikan kita semua sebagai saudara-saudari di dalam Tuhan. Hanya ada satu keluarga, yaitu keluarga Allah. Tuhan memanggil kita untuk mengasihi satu sama lain.
Bukan hidup di dalam iri hati, ataupun dalam dengki, ataupun ketakutan di dalam kehidupan kita. Karena itu akan merusak hidup kita, dan itu juga akan merusak komunitas. Jikalau di gereja terjadi saling iri hati, jikalau di gereja terjadi persaingan-persaingan tidak sehat, maka itu akan merusak gereja, bukan membangun gereja. Kiranya prinsip yang kita pelajari hari ini bisa menolong kita untuk terus menumbuhkan kasih di antara kita. Bukan iri hati atau kebencian ataupun segala bentuk ketakutan yang lain. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa di dalam sorga, hari ini kami belajar sebuah perikop di dalam kisah 1 Samuel Tuhan, antara Daud dan Yonatan, dan juga antara Daud dan Saul. Kami belajar Tuhan sebuah teladan kasih yang sudah dinyatakan oleh Yonatan kepada Daud Tuhan. Kasih yang dinyatakan oleh Yonatan kepada Daud, sebuah kasih yang sungguh-sungguh murni dan tulus Tuhan. Kasih yang boleh mendahulukan kepentingan orang yang dia kasihi di atas dari kepentingannya sendiri. Nah, kami juga belajar Tuhan sebuah potret relasi antara Saul dengan Daud. Di mana kami melihat Tuhan, hati Saul diliputi oleh segala macam iri hati, kedengkian. Dan pada akhirnya memimpin dia ke dalam berbagai bentuk ketakutan-ketakutan terhadap Daud. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan tolong. Di dalam setiap relasi itu tidak mudah Tuhan. Tetapi kami mau berdoa kiranya Tuhan memampukan kami. Supaya kami belajar untuk mengembangkan kasih di antara kami Tuhan. Karena kasih akan membuat orang lain menjadi dekat dengan kami. Dan kasih membuat kami memiliki banyak teman dan sahabat. Sedangkan jikalau muncul iri hati, kedengkian dalam diri kami, maka cepat atau lambat orang-orang pun akan meninggalkan kami sendiri Tuhan. Kami akan hidup terisolasi karena sikap dan perbuatan kami. Tuhan tolong jaga, khususnya ketika kami menjadi sebuah komunitas gereja dengan karunia-karunia yang berbeda, dengan panggilan yang berbeda, bahkan dengan kepribadian karakter yang berbeda. Tuhan tolong supaya kami boleh memelihara spirit kebersamaan di tengah-tengah kami sebagai bagian dari sebuah kerajaan dan keluarga Allah. Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini kami juga sekali lagi pada awal dari bulan Juli ini Tuhan, kami boleh mengadakan perjamuan kudus. Siapkan hati kami, layakkan kami semua. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Layakkan kami semua untuk boleh menghampiri meja perjamuan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.